Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syarina Qadariyah dengan NIM 1706111100040 akan memaparkan tentang 3M, yaitu model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Di mana hal tersebut saya akan merekomendasikan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berikut akan saya jelaskan terkait model pembelajaran terlebih dahulu. Model pembelajaran yang sesuai yaitu CTL atau Contextual Teaching and Learning, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam model pembelajaran CTL ini, saya akan mengulas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran lebih bermakna. Artinya, siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada, sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Kelebihan yang kedua yaitu pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa, karena pembelajaran CTL ini menuntut siswa menemukan sendiri, bukan menghafalkannya. Kelebihan yang ketiga yaitu menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari dengan bertanya kepada guru. Dan kelebihan yang terakhir yaitu siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya, karena siswa tidak mengalaminya sendiri. Kelemahan yang kedua yaitu banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lainnya, karena siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang sesuai dan sangat cocok untuk digunakan dalam masa pandemi saat ini yaitu Turing Method, di mana pada metode ini pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zona dan memberlakukan protokol kesehatan yang berlaku. Menurut saya, metode ini sangat cocok untuk siswa yang berada di wilayah zona kuning maupun hijau, terutama dengan penerapan protokol ketat new normal. Pembelajaran ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem daring. Dengan adanya metode luring seperti ini, maka guru akan leluasa dalam melakukan tanya jawab, diskusi, serta melakukan penugasan. Kemudian yang terakhir ialah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada siswa, sehingga siswa dapat menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran ini sebagai alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari bahan ajar seperti modul, LKS, sampai pada penggunaan perangkat elektronik. Dapat dikatakan bahwa fungsi dari media pembelajaran yaitu dapat menarik perhatian siswa, dapat memperjelas penyampaian pesan. Contoh media yang saya gunakan yaitu video pembelajaran, gambar, dan teks. Berikut ini video pembelajaran pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata, mengusir penjajah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara pemuda golongan muda dan golongan tua saat akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, akhirnya mereka bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan juga Afghanistan. Selanjutnya yang keempat ialah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Nah, kemerdekaan Indonesia ini bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia inilah yang membuktikan bahwa keberhasilan bangsa dalam mengusir penjajah. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika 1955. Selain itu, bangsa Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 1. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau yang sering kita sebut dengan adaptasi. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. 1. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan juga kaktus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di tempat ini disebut halofit. Contohnya yaitu tumbuhan bahau yang hidup di laut. 3. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di air disebut hidrofit, contohnya yaitu teratai. 4. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit, contohnya yaitu begonia dan tumbuhan paku. 5. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan merangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya yaitu kantong semar dan juga Venus. 2. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya yaitu 1. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. 2. Tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. 3. Bunga dandelion. Bunga ini memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Nah, jadi seperti inilah video singkat penjelasannya. Sampai jumpa lagi. Nah, seperti itulah video pembelajaran pada tema 2 yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Ada pula kelebihan dan kelemahan dalam video pembelajaran. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengatasi jarak dan waktu. Yang kedua, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang ketiga, menarik perhatian siswa karena ada gambar, warna, serta suara.
Dan kelebihan yang terakhir yaitu pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Kelemahan dalam video pembelajaran yaitu yang pertama, penayangan terkait peralatan seperti video player, proyektor, layar, serta LCD yang masih belum dimiliki oleh semua guru. Kelemahan selanjutnya yaitu membutuhkan jaringan yang kuat jika menggunakan video secara online, dan pemanfaatan ini bisa dikatakan memakan biaya tidak murah. Nah, seperti itulah pemaparan tentang 3M dan yang saya rekomendasikan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.